Dalam ajaran Islam, segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah memiliki hikmah yang dalam, baik yang dapat dijangkau oleh akal manusia maupun yang hanya diketahui oleh Allah semata. Di antara hal yang menjadi perhatian besar para ulama dan ilmuwan muslim sejak dahulu hingga kini adalah pengharaman daging babi. Al-Quran dengan tegas menyebut bahwa daging babi adalah najis dan tidak boleh dikonsumsi oleh seorang muslim. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 173 menegaskan bahwa Dia hanya mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Ayat yang sama juga diulang dalam beberapa surah lain seperti Al-Maidah, Al-An'am, dan An-Nahl sebagai penegasan bahwa larangan ini bukan sekadar hukum biasa, melainkan memiliki hikmah yang mendalam. Para ilmuwan muslim berusaha memahami rahasia di balik pengharaman ini dengan meneliti berbagai aspek dari sisi kesehatan, moral, sosial, dan spiritual. Dari sisi biologis, tubuh babi berbeda dengan hewan lain yang halal dimakan. Para ilmuwan menemukan bahwa babi tidak memiliki kelenjar keringat, sehingga racun dan zat berbahaya dalam tubuhnya tidak dikeluarkan melalui pori-pori, melainkan disimpan dalam lemak dan jaringan tubuh. Dengan demikian, ketika daging babi dimakan, racun tersebut berpindah ke tubuh manusia dan dapat memicu berbagai gangguan kesehatan. Banyak ilmuwan muslim seperti Abu Bakar Ar-Razi dan Ibn Sina pada masa lalu telah menyinggung bahwa konsumsi daging hewan tertentu dapat menurunkan vitalitas tubuh, melemahkan moral, serta mempengaruhi perilaku manusia. Mereka menekankan bahwa setiap makhluk memiliki pengaruh terhadap jiwa dan akhlak manusia yang memakannya. Dari sisi medis modern, penelitian menunjukkan bahwa daging babi sering mengandung parasit berbahaya seperti cacing pita dan Trichinella spiralis. Parasit ini dapat bertahan hidup bahkan setelah proses masak yang tidak sempurna. Ketika masuk ke dalam tubuh manusia, cacing ini dapat menyebabkan penyakit yang dikenal sebagai trichinosis. Penyakit tersebut dapat menimbulkan demam tinggi, nyeri otot, gangguan pada jantung, serta bahkan kerusakan pada sistem saraf. Ilmuwan muslim menilai bahwa hal ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, karena larangan itu bertujuan untuk melindungi manusia dari penyakit yang tidak tampak secara kasat mata. Selain itu, babi dikenal sebagai hewan pemakan segala, termasuk kotoran dan bangkai. Struktur pencernaannya memungkinkan bakteri dan virus yang berasal dari sumber makanan kotor itu bertahan dalam tubuhnya. Dalam pandangan ilmuwan muslim, kebiasaan makan babi yang menjijikan ini menunjukkan bahwa ia adalah hewan yang tidak sesuai untuk dikonsumsi manusia yang diciptakan dalam keadaan suci. Sementara hewan halal seperti sapi, kambing, dan unta memiliki sistem pencernaan yang membersihkan tubuh dari zat berbahaya dan hidup dengan makanan alami seperti rumput, dedaunan, dan biji-bijian. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam karyanya Zad al-Ma'ad menjelaskan bahwa setiap larangan Allah pasti mengandung keburukan yang nyata, baik dalam hal tubuh maupun jiwa. Ia menulis bahwa babi adalah simbol kotoran dan kenajisan, baik dari segi zat maupun perilakunya. Hewan ini tidak memiliki rasa cemburu, bahkan sering terlihat melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis atau dengan hewan lain di hadapannya. Karena itu, Ibnu Qayyim menyatakan bahwa orang yang terbiasa mengonsumsi daging babi lambat laun dapat kehilangan rasa malu dan memiliki kecenderungan pada perilaku rendah. Dalam pandangan para ulama, makanan berpengaruh besar terhadap kehalusan hati dan kesucian jiwa. Sementara itu, ilmuwan muslim di masa modern seperti Dr. Muhammad Al-Qayati dan Dr. Mustafa Mahmud menyoroti sisi ilmiah dari larangan tersebut dengan pendekatan medis. Mereka meneliti bahwa daging babi memiliki kadar lemak jenuh yang sangat tinggi, dan sebagian besar lemak itu mengandung asam lemak yang sukar dicerna tubuh manusia. Konsumsi lemak jenis ini dapat meningkatkan risiko kolesterol tinggi,
pengerasan pembuluh darah, dan penyakit jantung koroner. Selain itu, babi memiliki struktur genetik yang sangat mirip dengan manusia, sehingga virus yang ada pada tubuh babi mudah berpindah dan beradaptasi di tubuh manusia. Beberapa wabah flu dan penyakit zoonosis yang muncul di dunia modern memiliki kaitan dengan hewan ini. Hal tersebut semakin menegaskan bahwa larangan Allah memiliki hikmah yang tidak terbatas pada zaman tertentu. Para ahli juga meneliti sisi moral dari pengharaman ini. Dalam tradisi Islam, makanan bukan hanya sekadar untuk memuaskan perut, melainkan juga memiliki dampak spiritual terhadap amal ibadah. Makanan yang haram menjadi penghalang doa seseorang untuk dikabulkan. Rasulullah bersabda bahwa seseorang yang berdoa dengan tangan menengadah tetapi makanannya dari yang haram, maka doanya tidak akan diterima. Dalam hal ini, para ulama menjelaskan bahwa mengonsumsi babi tidak hanya menimbulkan penyakit fisik, tetapi juga menggelapkan hati dan menjauhkan seseorang dari cahaya iman. Ilmuwan Muslim menilai bahwa rahasia pengharaman babi juga dapat dipahami dari konsep kesucian fitrah manusia. Allah menciptakan manusia dalam keadaan suci dan memberinya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Dengan mengharamkan babi, Allah menegaskan bahwa manusia tidak boleh menurunkan derajatnya dengan memakan sesuatu yang menjijikan dan penuh penyakit. Dalam pandangan spiritual, babi melambangkan kerakusan dan ketidakpedulian terhadap kebersihan. Maka, orang yang menjaga diri dari daging babi dianggap menjaga kehormatan jiwanya dan tetap berada dalam batas kesucian yang ditetapkan Allah. Dalam sejarah peradaban Islam, larangan memakan babi juga menjadi simbol pembeda antara umat Islam dan bangsa lain yang tidak menjaga kesucian makanan. Kaum Yahudi juga mengenal larangan yang sama, namun umat Islam menjaganya dengan lebih konsisten karena larangan ini bukan sekadar tradisi, tetapi bagian dari ketaatan kepada Allah. Para ilmuwan Muslim berpendapat bahwa hikmah di balik larangan tersebut adalah untuk meneguhkan identitas umat Islam sebagai komunitas yang suci dan terjaga dari segala bentuk kenajisan. Sebagian ahli fikih menambahkan bahwa pengharaman babi juga menunjukkan prinsip umum dalam hukum Islam, bahwa segala sesuatu yang membahayakan manusia, baik jasmani maupun rohani, maka hukumnya haram. Allah tidak menciptakan hukum untuk menyulitkan manusia, tetapi untuk menjaga kesehatan, akal, dan kehormatan mereka. Dalam hal ini, larangan memakan babi adalah bagian dari sistem perlindungan ilahi yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Penelitian ilmiah modern yang dilakukan oleh ilmuwan Muslim dan non-Muslim terus membuktikan kebenaran hikmah di balik larangan tersebut. Mereka menemukan berbagai jenis virus dan bakteri seperti virus Nipah, virus hepatitis I, serta berbagai strain flu yang dapat berpindah dari babi ke manusia. Semua ini menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga merupakan bentuk pencegahan dari bencana kesehatan global. Para ulama kemudian menafsirkan bahwa ketika Allah melarang sesuatu, maka pasti ada kemaslahatan besar yang terkandung di dalamnya, meskipun manusia kadang belum mampu memahami secara sempurna. Di balik semua penjelasan ilmiah tersebut, para ahli tasawuf mengingatkan bahwa hikmah tertinggi dari pengharaman babi bukan sekadar alasan medis atau kebersihan. Mereka menegaskan bahwa inti dari ketaatan adalah kepasrahan kepada kehendak Allah. Bagi seorang mukmin sejati, alasan mengapa sesuatu diharamkan bukanlah karena penyakitnya, tetapi karena Allah yang Maha Mengetahui telah menentukannya. Jika ilmu manusia kemudian membuktikan adanya bahaya, maka itu hanyalah sebagian kecil dari rahasia kebijaksanaan Allah. Dengan demikian, larangan terhadap daging babi bukan sekadar aturan yang membatasi, melainkan pelindung bagi tubuh, akal, dan jiwa manusia. Ia adalah bentuk kasih sayang Allah yang ingin agar manusia tetap bersih dari segala yang kotor, baik secara lahir maupun batin.
setiap kali seorang muslim menahan diri dari memakan babi, sesungguhnya ia sedang menegakkan prinsip ketaatan dan mensyukuri nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah. Rahasia pengharaman ini akhirnya menjadi bukti nyata bahwa hukum Allah tidak hanya berlaku di atas kertas, tetapi menembus seluruh dimensi kehidupan manusia. Dalam setiap larangan terdapat penjagaan, dan dalam setiap perintah terdapat keberkahan. Maka siapa yang tunduk pada hukum Allah, sesungguhnya ia telah memilih jalan keselamatan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ketika para ilmuwan muslim memandang lebih dalam terhadap makna pengharaman babi, mereka tidak hanya melihat dari sisi jasmani atau medis semata, tetapi juga dari segi pengaruh terhadap fitrah dan keseimbangan batin manusia. Mereka menyadari bahwa setiap makhluk memiliki sifat bawaan yang bisa berpindah kepada manusia melalui konsumsi. Dalam pandangan ilmiah dan spiritual Islam, makanan bukan hanya zat yang mengisi tubuh, melainkan juga sesuatu yang membawa energi, sifat, dan pengaruh terhadap kejiwaan. Karena itu, banyak ulama dan ahli kedokteran muslim klasik berpendapat bahwa daging babi membawa sifat hewan itu sendiri ke dalam diri manusia yang memakannya. Babi dikenal sebagai makhluk yang tidak mengenal rasa malu, tidak memiliki kesetiaan, dan tidak memiliki rasa cemburu terhadap pasangannya. Maka, seseorang yang membiasakan diri dengan makanan yang berasal darinya lambat laun bisa kehilangan kehalusan rasa dan kehormatan batinnya. Para ahli akhlak menegaskan bahwa manusia yang menjaga makanan berarti sedang menjaga akhlak dan hatinya, sebab setiap makanan yang masuk ke tubuh akan menjadi darah dan daging, dan dari situlah terbentuk tabiat seseorang. Jika sumbernya suci, maka tabiatnya akan cenderung kepada kebaikan. Namun jika yang masuk adalah sesuatu yang kotor, maka akan berpengaruh kepada perilaku dan pemikiran. Dalam hal ini, larangan terhadap babi bukan hanya untuk menjaga kebersihan fisik, tetapi juga untuk melindungi manusia dari degradasi moral yang halus dan lambat, yang tidak langsung terlihat, tetapi merusak kemurnian batin. Ilmuwan Muslim pada masa peradaban Islam di Andalusia dan Baghdad pernah meneliti anatomi serta perilaku hewan, termasuk babi, dengan tujuan memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka mendapati bahwa babi adalah hewan yang sangat cepat menimbun lemak dan sulit menyalurkannya menjadi energi. Sifat metabolik semacam ini menunjukkan bahwa tubuh babi lebih cenderung menahan kotoran daripada membersihkannya. Para peneliti Muslim masa itu menafsirkan bahwa hal ini menjadi isyarat bahwa hewan ini tidak diciptakan untuk dikonsumsi, melainkan sebagai bagian dari ekosistem yang membersihkan bumi dari sisa organik. Babi memakan sampah dan kotoran, lalu memprosesnya dalam tubuhnya, sehingga ia berfungsi sebagai pembersih tanah. Namun fungsinya itu justru menjadi alasan kenapa dagingnya tidak pantas dimakan manusia, karena apa yang telah menjadi alat pembersih tidak seharusnya menjadi makanan yang dimuliakan. Dalam dimensi syariah, para ulama menekankan bahwa keharaman babi adalah bentuk ujian ketaatan, sebab banyak hewan lain yang serupa bentuknya dengan babi namun halal, seperti sapi atau unta. Maka, pembeda utamanya bukan pada bentuk atau rasanya, melainkan pada ketentuan ilahi. Hikmah ini mengajarkan kepada manusia bahwa ketaatan sejati tidak bergantung pada penjelasan logika, tetapi pada keyakinan bahwa segala keputusan Allah adalah kebaikan. Namun, semakin ilmu manusia berkembang, semakin terlihat bahwa larangan itu bukanlah tanpa alasan, melainkan berakar pada sistem ciptaan yang sempurna. Sebagian ilmuwan Muslim kontemporer menjelaskan bahwa sistem biologis babi menjadi tempat berkembangnya virus-virus yang dapat berpindah lintas spesies. Karena struktur organ dan selnya memiliki kemiripan dengan manusia, maka virus dari babi lebih mudah beradaptasi pada manusia dibandingkan hewan lain. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa babi bisa menjadi media perantara bagi virus burung sebelum menular ke manusia. Maka dapat dipahami bahwa
larangan terhadap babi sebenarnya juga melindungi umat manusia dari ancaman penyakit global yang tersembunyi di dalam siklus biologis makhluk itu. Selain itu, para ilmuwan Muslim juga menyoroti bahwa pola hidup babi bertentangan dengan nilai kebersihan yang sangat ditekankan dalam Islam. Babi sering hidup di tempat lembab, kotor, dan berlumpur, serta tidak segan tidur di tempat najis. Hal ini menunjukkan bahwa dalam dirinya terkandung sifat lalai terhadap kebersihan. Dalam pandangan moral Islam, kebersihan adalah bagian dari iman, dan setiap hal yang menurunkan derajat kebersihan dianggap bertentangan dengan fitrah iman itu sendiri. Maka, menjauhkan diri dari babi berarti menjaga kemurnian keimanan dan menjauhkan diri dari segala bentuk kekotoran, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Para ahli tafsir menilai bahwa pengulangan larangan babi dalam beberapa ayat Al-Quran adalah tanda bahwa perkara ini termasuk besar dan penting bagi manusia. Tidak ada larangan lain yang diulang dengan jumlah yang sama, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan kesucian diri dan tauhid. Ini menunjukkan bahwa perkara makanan memiliki hubungan erat dengan kesucian ruh. Seseorang yang menjaga kehalalan makanan akan lebih mudah menerima cahaya petunjuk, sedangkan orang yang mengabaikannya akan tertutup dari pemahaman hakikat. Karena itu, larangan terhadap babi bukan semata aturan lahiriah, melainkan bagian dari sistem pembersihan jiwa. Ilmuwan Muslim juga mengaitkan pengharaman babi dengan prinsip keseimbangan dalam tubuh manusia. Dalam pandangan kedokteran Islam klasik, setiap makanan memiliki unsur panas, dingin, lembab, dan kering. Babi termasuk hewan dengan kadar kelembaban yang tinggi dan panas yang berlebihan, sehingga dapat mengacaukan keseimbangan alami tubuh manusia. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang, ia dapat menyebabkan rasa malas, kelelahan, serta menurunkan daya pikir. Ibnu Sina dalam Al-Qanun fi Al-Thib menjelaskan bahwa makanan yang terlalu lembab dapat menurunkan semangat dan merusak kualitas darah. Maka, babi termasuk dalam golongan hewan yang menyebabkan kekeruhan darah, sedangkan darah yang keruh adalah sumber bagi banyak penyakit. Di sisi lain, rahasia pengharaman babi juga berkaitan dengan filosofi hidup bersih dan teratur yang diajarkan Islam. Dalam sistem keimanan Islam, manusia diperintahkan untuk menyucikan diri sebelum beribadah, membersihkan pakaian, tempat tinggal, bahkan sumber makanan. Semua itu membentuk tatanan kehidupan yang menjauhkan manusia dari keburukan dan penyakit. Maka, menjaga diri dari babi bukan hanya bentuk ketaatan individu, tetapi juga bagian dari upaya membangun masyarakat yang sehat, kuat, dan beradab. Para ilmuwan Muslim kemudian memahami bahwa pengharaman babi sejatinya mengajarkan manusia untuk menghargai batas. Allah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran dan fungsi masing-masing. Ada yang diciptakan untuk dimakan, ada yang untuk bekerja, ada yang untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Babi termasuk makhluk yang Allah ciptakan untuk membersihkan bumi, bukan untuk menjadi makanan manusia. Ketika manusia melanggar batas itu, maka ia menentang tatanan yang telah Allah tetapkan. Oleh sebab itu, setiap larangan dalam syariat bukanlah sekadar pembatasan, tetapi merupakan penjagaan agar manusia tidak merusak keseimbangan ciptaan. Jika dilihat dari pandangan filsafat Islam, pengharaman babi menjadi salah satu contoh nyata bagaimana hukum ilahi selalu sejalan dengan hikmah rasional. Ketika manusia belum mengetahui bahaya biologis babi, larangan itu tetap berlaku. Ketika ilmu pengetahuan kemudian berkembang dan menemukan bahaya medis, larangan itu semakin terbukti benar. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat universal dan tidak bertentangan dengan akal, justru mendahului penemuan ilmiah manusia. Dengan memahami rahasia ini, umat Islam diajak untuk melihat hukum Allah dengan pandangan yang lebih luas. Tidak hanya sekadar apa yang tampak di permukaan, tetapi juga hakikat yang tersembunyi di baliknya. Makanan yang halal bukan hanya memberi kekuatan tubuh, tetapi juga ketenangan jiwa. Sedangkan makanan haram membawa kekeruhan dan kesempitan batin. Maka, menjauhi babi bukan hanya ketaatan ritual,
melainkan bagian dari perjalanan spiritual untuk menjaga kesucian fitrah manusia yang diciptakan dalam keadaan terbaik. Dalam pandangan para ilmuwan Muslim yang mendalami hubungan antara makanan dan spiritualitas, pengharaman babi bukan sekadar masalah hukum, tetapi juga menyentuh konsep kesucian eksistensi manusia sebagai khalifah di bumi. Allah menciptakan manusia dengan kehormatan, memberinya kemampuan berpikir, memilih, dan memelihara keseimbangan alam. Maka, setiap makanan yang dikonsumsi seharusnya sejalan dengan martabat kemanusiaan itu. Daging babi, dengan segala sifat biologis dan moralnya, dianggap bertentangan dengan derajat kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia. Menghindarinya bukan hanya menjaga tubuh dari penyakit, tetapi juga menjaga kehormatan diri agar tetap berada pada posisi yang sesuai dengan fitrah penciptaan. Para ahli fiqh dan ilmuwan etika Islam berpendapat bahwa salah satu hikmah besar di balik larangan ini adalah pelajaran tentang disiplin spiritual. Manusia diuji dengan hal-hal yang tampak kecil, namun sesungguhnya besar nilainya di sisi Allah. Daging babi mungkin terlihat lezat, mudah didapat, dan lazim dikonsumsi oleh bangsa lain. Tetapi, seorang muslim dituntut untuk menahan diri dan menolak godaan tersebut karena keyakinan bahwa perintah Allah lebih tinggi dari selera pribadi. Pengendalian diri ini menjadi latihan rohani yang menumbuhkan sifat takwa, yaitu kesadaran bahwa setiap perbuatan selalu berada di bawah pengawasan Allah. Dengan demikian, pengharaman babi memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian mukmin yang mampu menahan hawa nafsu demi ketaatan kepada Rabb-Nya. Selain itu, para ilmuwan Muslim mengaitkan larangan ini dengan pemeliharaan generasi. Dalam teori kesehatan Islam, makanan yang dikonsumsi oleh orang tua akan berpengaruh terhadap kualitas fisik dan moral keturunannya. Maka, menjaga kehalalan makanan adalah bagian dari menjaga keturunan yang baik. Daging babi yang penuh racun dan sifat hewani yang buruk dapat meninggalkan jejak pada keturunan, baik dalam bentuk kelemahan fisik maupun kecenderungan akhlak. Karena itu, pengharaman babi bukan hanya perintah untuk satu generasi, melainkan perlindungan jangka panjang bagi seluruh umat manusia agar tetap bersih, kuat, dan berakhlak mulia. Dalam sejarah ilmu kedokteran Islam, para ahli seperti Al-Zahrawi dan Ibn Al-Nafis menekankan pentingnya keseimbangan antara makanan, udara, dan perilaku dalam menjaga kesehatan. Mereka memandang bahwa penyakit tidak hanya disebabkan oleh faktor fisik, tetapi juga oleh gangguan harmoni antara tubuh dan jiwa. Dari perspektif ini, daging babi bukan hanya sumber penyakit jasmani, tetapi juga mengganggu keseimbangan spiritual yang dibutuhkan manusia untuk hidup sehat dan tenang. Makanan yang haram menciptakan kekeruhan batin yang menjauhkan manusia dari ketenangan hati dan cahaya petunjuk. Beberapa ulama sufi menafsirkan larangan ini dalam kerangka tazkiyah al-nafs, yakni penyucian jiwa. Menurut mereka, setiap makanan membawa pengaruh yang halus terhadap hati. Makanan yang bersih dari najis dan diperoleh dengan cara halal akan menumbuhkan kelembutan, sedangkan yang kotor akan menumbuhkan kekasaran dan kegelapan. Babi, dalam pandangan mereka, adalah simbol dari kerakusan, kemalasan, dan kehilangan rasa malu. Maka, menjauhinya berarti membersihkan diri dari sifat-sifat tercela itu. Seorang hamba yang berjuang melawan godaan makanan haram sesungguhnya sedang berjuang melawan hawa nafsunya sendiri. Itulah sebabnya para arif billah memandang bahwa setiap larangan Allah bukan sekadar hukum, melainkan sarana untuk menyucikan diri menuju kesempurnaan rohani. Dari sudut pandang sosial, ilmuwan Muslim juga melihat larangan babi sebagai bentuk penjagaan identitas dan kemandirian umat. Dalam masyarakat yang plural dan seringkali meniru budaya luar, menjaga kehalalan makanan menjadi benteng agar umat tidak larut dalam arus penyeragaman moral yang menghapus perbedaan. Dengan menjauhi babi, umat Islam
menegaskan keunikannya sebagai komunitas yang hidup berdasarkan wahyu, bukan semata kebiasaan manusia. Identitas ini penting untuk mempertahankan kemurnian ajaran dan nilai-nilai Islam dalam pergaulan global yang penuh kompromi. Maka, setiap kali seorang Muslim menolak makanan yang mengandung babi, ia sesungguhnya sedang menegakkan prinsip kebanggaan terhadap hukum Tuhannya. Para ahli biologi Muslim masa kini juga menyoroti bahwa genetik babi sering digunakan dalam eksperimen ilmiah karena kemiripan fisiologisnya dengan manusia. Namun, hal ini sekaligus menjadi peringatan bahwa kedekatan biologis tersebut berisiko besar dalam penyebaran penyakit lintas spesies. Oleh karena itu, dalam pandangan syariah, larangan terhadap babi juga mencerminkan prinsip pencegahan sebelum bahaya datang. Islam mengajarkan bahwa mencegah sesuatu yang berpotensi membahayakan lebih utama daripada mengobati setelah penyakit muncul. Dengan kata lain, larangan itu adalah bentuk kebijakan ilahi dalam menjaga kehidupan manusia sebelum ancaman nyata terjadi. Di antara ilmuwan Muslim yang banyak membahas hikmah pengharaman babi adalah Dr. Zaghlul An-Najjar, seorang ahli geologi dan penafsir ayat kauniyah. Ia menegaskan bahwa dalam setiap ciptaan terdapat tanda-tanda kebijaksanaan Allah. Menurutnya, tubuh babi diciptakan dengan sistem metabolisme yang cocok untuk menguraikan kotoran bumi, bukan untuk menjadi sumber nutrisi manusia. Dengan demikian, dagingnya mengandung racun biologis yang tidak dapat dinetralkan sepenuhnya. Ia menegaskan bahwa penelitian ilmiah modern hanya memperkuat kebenaran wahyu yang sudah dinyatakan berabad-abad sebelumnya. Selain hikmah medis dan moral, para cendekiawan Islam juga menyoroti dimensi tauhid yang terkandung dalam larangan ini. Mengharamkan babi bukan hanya perintah kesehatan, tetapi juga pengakuan terhadap kekuasaan Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak menentukan halal dan haram. Manusia boleh berilmu, namun tidak berhak menetapkan hukum yang bertentangan dengan kehendak ilahi. Ketika seseorang tunduk kepada perintah ini tanpa ragu, ia telah menegaskan bahwa akalnya tunduk di bawah petunjuk wahyu. Inilah bentuk tertinggi dari kepatuhan yang memuliakan manusia di sisi Allah. Dalam pemikiran filsafat Islam, setiap perintah dan larangan memiliki maqasid, yakni tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan manusia. Pengharaman babi termasuk dalam maqasid hifz an-nafs, yaitu perlindungan terhadap jiwa dan kesehatan manusia. Namun, lebih dari itu, larangan ini juga termasuk dalam maqasid hifz al-din, yaitu penjagaan terhadap agama. Sebab seseorang yang terbiasa memakan yang haram akan mudah terjerumus dalam kelalaian terhadap ibadah dan ketaatan. Maka, dengan menjaga makanan dari yang diharamkan, seseorang juga menjaga agamanya dari kehancuran yang pelan tapi pasti. Dari semua pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa rahasia pengharaman babi melampaui batas-batas sains dan logika manusia. Ia mencakup sisi biologis, psikologis, sosial, moral, dan spiritual. Setiap lapisan hikmah itu saling melengkapi dan membentuk satu sistem kehidupan yang harmonis. Larangan itu adalah bagian dari rahmat Allah agar manusia tetap bersih, lahir batin, menjaga kesehatannya, melindungi keturunannya, serta mempertahankan kehormatan agamanya. Ketika seseorang menghindari sesuatu yang dilarang Allah, ia sesungguhnya sedang menghidupkan fitrah dan memelihara hubungan dengan penciptanya. Itulah hakikat ketaatan yang membawa kedamaian di dunia dan keselamatan di akhirat.